Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Karya kebanggaan bangsa Indonesia membuktikan lompatan teknologi Indonesia semakin tinggi. Jadi ini ya, pelbagai sudah kan teknologi-teknologi yang mau dikembangkan di Indonesia ini. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Hai semuanya, selama 7 tahun terakhir, PT Inka telah menuju produksi kereta berteknologi smart, green, dan digitalized. Momentum tersebut dimulai pada rentang waktu tahun 2016 hingga 2023, ya sampai saat ini, di mana produk kereta api PT Inka telah menggunakan material aluminium karbodi yang diaplikasikan pada produk KRL, like rail transit di Sumatera Selatan maupun Jabodebek. Inka juga telah mengeluarkan produk-produk yang canggih dengan teknologi terbaru, seperti kereta metro dan LRT yang sumber energinya menggunakan listrik. Tentu, untuk pemanfaatan energi jauh lebih efisien daripada kereta yang menggunakan penggerak diesel. Karena secara umum, efisiensi energi kereta diesel diperkirakan hanya sekitar 30 hingga 35%, sedangkan kereta listrik diperkirakan sekitar 80 hingga 90%. Meski pencapaian ini cukup cemerlang bagi Inka, ternyata Inka tidak pernah puas dengan pencapaiannya untuk selalu mengejar teknologi terbaru, bahkan yang terbaru di dunia sekalipun, yakni kereta yang bertenaga hidrogen, di mana pengoperasian kereta ini menggunakan elektrifikasi dari proses kombinasi hidrogen dan oksigen. Dengan teknologi ini, emisi yang dikeluarkan adalah air. Dan yang paling penting, hidrogen bisa diproduksi dari bahan baku non-fosil, seperti air, biomasa, minyak kelapa sawit misalnya, dan limbah, baik limbah pertanian seperti jerami, kotoran hewan, dan limbah industri, seperti limbah makanan, limbah kertas, serta limbah rumah tangga, seperti sampah dapur, sampah organik, termasuk manusia. Sedangkan untuk energi pendukung bisa menggunakan dari sumber-sumber energi yang berkelanjutan, seperti energi angin dan matahari. Kehadiran kereta hidrogen dapat menjadi bagian dari pembangunan sektor transportasi yang berkelanjutan bagi Indonesia nanti. Meski kereta hidrogen sudah muncul pada era 1970-an, namun kereta hidrogen yang sudah beroperasi saat ini hanya ada di 2 negara, yakni Jerman dengan Coradia Eileen yang baru mulai beroperasi pada Agustus tahun 2022, berada di rute Bremervoorde dan Buxtehude, melaju pada kecepatan 140 km per jam dan menggantikan 15 kereta diesel. Yang kedua ada CRRC Green Hybrid yang baru rilis pada bulan Juni 2023. Kereta ini bisa melaju hingga kecepatan 160 km per jam dan merupakan kereta hidrogen tercepat di dunia saat ini. Tentu, jika dibandingkan dengan kereta listrik, kereta hidrogen jauh teknologi lebih baru karena kereta listrik sudah ada alias beroperasi sejak Mei 1879 di Berlin, Jerman. Bahkan saking seriusnya Inka dengan teknologi hidrogen ini, Inka telah melakukan kunjungan ke Jerman sejak tahun 2019 untuk mempelajari cara kerja atau sistem yang ada pada kereta hidrogen ini. Pemerintah Indonesia sendiri kala itu juga berencana membeli kereta hidrogen dari pabrikan Alstom ini. Dalam sebuah pertemuan di Berlin, PT KAI menyerahkan MOU kepada Alstom Jerman jelang kunjungan mereka ke Indonesia. Selain Indonesia, ternyata sejumlah negara lain juga berminat mengadakan kereta hidrogen untuk menggeser kereta bermesin konvensional. Negara-negara itu adalah Austria, Inggris, Belanda, Denmark, Norwegia, Italia, dan Kanada. Tapi yang menjadi masalah, kala itu kereta hidrogen masih dalam tahap pengembangan. Nah, apakah Inka berdiam diri hanya menunggu dan hanya berharap dari Jerman? Ternyata tidak. Diam-diam, Inka telah melakukan riset sendiri mengenai kereta hidrogen ini. Inka tak mau kalah. Pada 6 Oktober 2022,
PT Inka bergerak cepat menggandeng Institut Teknologi 10 November dan Pertamina untuk mengembangkan kereta dengan teknologi fuel cell atau hidrogen. Pengembangan fuel cell sendiri tidaklah mudah karena bersifat multidisiplin keilmuan, sehingga tidak mungkin bisa dilakukan sendiri, seperti teknik fisika, teknik material dan metalurgi, teknik kimia, dan lain-lain. Maka dari itu, dibutuhkanlah sejumlah peneliti dalam bidang-bidang tersebut. Beberapa dosen ITS yang turut terlibat diantaranya adalah Sutarsis ST MSc PhD, Fadilatul Taufani ST PhD, Dr. Lukman Nurrohim, Dr. Ruri Agung Wahyuno, dan beberapa peneliti lainnya. Nah, hasilnya apa? Sekarang kita akan berbicara hasil. Meski agak lucu, tapi seenggaknya Inka sudah berusaha dan tidak berpangku tangan. Hasil penelitian tersebut menghasilkan jenis kereta hibrid. Saat ini kereta ini masih berfungsi sebagai kereta trainer, atau lebih tepatnya, kereta trainer hybrid untuk Politeknik Negeri Madiun. Dipelopori oleh Balai Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, serta 9 perguruan tinggi, salah satunya Institut Teknologi Bandung, yang diwakili oleh Profesor Dr. Insinyur Tata Cipta Dirgantara, yang sekarang juga menjabat sebagai Kepala Riset Kereta Cepat Merah Putih. Nah, yang saya maksud lucu tadi, ternyata kereta ini adalah jenis kereta gado-gado. Maksudnya, kereta ini memiliki sumber daya dari mesin diesel, listrik atas, baterai, dan hidrogen. Bisa bayangkan nggak tuh? Satu kereta mempunyai 4 jenis sistem penggerak yang berbeda pula. Spesifikasi kereta ini memiliki beban kosong 40 ton, tinggi 3.800 mm, lebar 2.440 mm, panjang rangkaian 25,57 meter. Karena hanya sebagai kereta uji, maka kereta ini hanya memiliki kecepatan desain maksimal sekitar 35 km per jam dan 25 km per jam untuk kecepatan operasi. Alasan kenapa kereta ini memiliki kecepatan desain yang rendah, karena Inka hanya berfokus pada sistem penggeraknya, bro. Karena kalau diperhatikan, kereta ini desainnya menggunakan desain kereta metro ringan. Dan kereta metro ringan, kecepatan rata-rata yang ada sekarang hanya sekitar 70 hingga 80 km per jam, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kalau untuk penggerak diesel, Inka sudah mampu sejak lama. Bahkan, kereta diesel PNR sudah pernah diekspor ke Filipina. Dan untuk sistem penggerak listrik, Inka sudah mampu sejak 1987. Produk terbarunya juga telah diekspor ke Filipina sejak tahun 2019. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah sistem baterai dan hidrogen. Saya spill sedikit untuk sistem penggerak baterai. Inka sebenarnya sudah mengembangkan sistem penggerak dari baterai sejak tahun 2020 yang digunakan pada tram, dan rencananya tram ini akan dioperasikan di Bali nanti. Nah, untuk hidrogen, saya akan fokus ke sini. Selain bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga yang terkait di dalam negeri, ternyata Inka juga bekerja sama dengan perusahaan asing. Perusahaan tersebut bernama Spektonic, sebuah perusahaan teknologi asal Singapura yang memang berfokus pada pengembangan dan produksi teknologi sel bahan bakar hidrogen. Peran Spektonic dalam proyek ini adalah mengembangkan sistem sel bahan bakar hidrogen 12 kW yang meliputi panel gas hidrogen, pengatur tekanan dan perangkat keselamatan, pipa baja tahan karat, sistem kontrol berbasis PLC, komunikasi CIN bus, serta konverter penambah multi tahap 600 volt untuk menghubungkan keluaran sel bahan bakar ke jalur bus tegangan tinggi kereta. Jadi, kunci utama dalam teknologi dalam kereta hidrogen sudah Inka kuasai. Sekarang, bagaimana Inka mengembangkan teknologi yang dimiliki supaya lebih efisien sekaligus meningkatkan kecepatannya, sehingga kereta hidrogen bisa bersaing dengan kereta diesel yang ada di Indonesia saat ini. Karena dari segi ekonomisnya, kereta hidrogen jauh lebih efisien. Dalam jangka panjang, biaya investasi kereta hidrogen jauh lebih murah daripada kereta yang bertenaga diesel. Kendati biaya pengadaan kereta yang lebih mahal, namun pengoperasiannya jauh lebih rendah. Di samping itu, biaya perawatannya juga lebih murah.
Kereta hidrogen juga memiliki fitur kenyamanan yang sulit ditandingi, berupa suara mesin yang tenang, membuat perjalanan terbebas dari kebisingan kereta. Nah, sampai di sini informasinya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Jadi itulah dia gitu kan, banyak lagi gitu kan teknologi-teknologi yang lebih canggih, yang smart gitu kan, mau dikembangkan Indonesia. Seperti PT Inka inilah gitu kan, salah satu produsen yang cukup sukses gitu kan dari Indonesia untuk mengembangkan pelbagai teknologi-teknologi yang canggih, yang smart gitu. Salut pada ilmuwan-ilmuwan Indonesia gitu kan, yang sentiasa nih mau mengembangkan pelbagai gitu ya, pelbagai teknologi-teknologi yang canggih, yang baru gitu. Keren. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.